back to our podcast. Jadi sekarang kita bertiga nih ngapain? Kita ini mau ngomongin tentang pendidikan di era new normal. Wah, ini pasti pembahasannya seru ya. Seru banget saya dari lubuk hatinya siswa-siswi. Ini curhatan kita dari hati yang paling dalam. Nah, pasti teman-teman semua, wah ini seru banget karena semua curhatan hati mereka akan kita kupas tuntas di sini. Asik. Nah, sebelum itu kita bakal kenalan dulu. Oke. Halo semuanya, kenalkan nama aku Clement. Halo, aku Dinda. Halo, aku Rifka. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pendidikan di era new normal. Nah, kita bahas dulu nih PJJ. Karena new normal nih akrab banget sama yang namanya PJJ gitu. Nah, kalian gimana nih PJJ? Waktu dapat edaran nih 2 minggu libur itu seneng banget. 2 minggunya berkedok 2 tahun ternyata. Wah, itu seneng banget sih aku dikasih edaran libur 2 minggu. Itu seneng banget, tapi makin lama kok nggak masuk. Terus makin lama makin bosen di rumah terus. Ngeliat laptop terus itu bosen banget. Nggak ada vibes baru gitu loh. Oke. Kalau kamu gimana? Ya awalnya seneng sih, kayak aku dulu pernah mikir kayak ulangan dari rumah itu gimana sih rasanya, pasti asik banget gitu. Terus lama-kelamaan ngeliat tembok yang sama, ngeliat laptop yang sama, terus bangun pagi langsung buka laptop, absen dari DC, itu kayaknya ngerasa bosen gitu. Oke, jadi walaupun PJJ itu ada senengnya, ada sedihnya. Nah, sekarang kita bahas dampaknya nih, membahas tentang itu. Sebelum itu. Apa? Jelasin dulu dong. Oh iya, bener banget. Gitu. Kita dari tadi bahas PJJ nih, kenapa sih kok bisa ada PJJ? Iya. Nah, itu karena pandemi ini tuh melahirkan sebuah peraturan baru gitu. Namanya adalah new normal atau bahasa Indonesianya normal baru. Sesuai dengan artinya, new normal itu kita berkegiatan, kita melakukan aktivitas nih seperti kita biasanya, tapi ketambahan sesuatu yang baru. Coba tebak, apa sesuatu yang baru tuh? 5M. Benar, yaitu protokol kesehatan. Buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker kalau pergi kemana-mana dan menghindari kerumunan. Benar banget. Oh itu penting banget lah, penting banget. Oke, jadi pandemi ini tuh pasti membawa dampak gak sih? Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya pastinya. Oke, kita bahas dampak positifnya dulu biar teman-teman tenang gitu ya. Kalau menurutku sendiri ya, dampak positifnya itu kita lebih merdeka belajar. Jadi itu bisa belajar di mana aja, kapan aja, kayak gitu. Kalau Rifka sendiri gimana? Ya enaknya ya kayak gitu tadi, tapi kita lebih fleksibel dalam artian kita bisa makan dari rumah, maksudnya di dapur tinggal ngambil terus Pasti kita istirahat ya, Nggak perlu buka-buka bekal, nggak usah ke kantin ya kan? Mager pasti ke kantin. Gak ada uang bensin juga untuk ke sekolah atau terus ya negatifnya kita nggak dapat uang sangu, terus ya negatifnya juga kita sangat tergantung sama Google lah. Oke, bergantung banget ya. Kalau aku positifnya sama kayak mereka berdua, kurang lebih kita bisa fleksibel, belajar di mana aja. Kita bisa belajar sambil goleran di kasur, sambil kakinya ngangkat 1, kakinya ngangkat 2, itu bisa bebas banget. Kita juga bisa meet nih, kalau Zoom Meet atau Google Meet kita bisa kayak apa ya? Bisa Zoom di kamar, di teras, ya kan? Lagi ada filter-filternya. Iya, itu sekarang Lucu, Zoom tuh kan ada lucu. filter-filternya, jadi kita kayak bisa nyoba gitu. Nah itu seru banget. Kalau dampak negatifnya sendiri tuh aku ngerasa pelajar itu sekarang kayak FOMO gitu. FOMO tuh kepanjangannya adalah fear of missing out. Jadi kita ngelihat nih, gara-gara PJJ ini kan kita sering nih kan buka internet, buka yang namanya Instagram, Twitter dan lain-lain. Kita lihat, dia kok udah ngikutin ini itu sih, padahal masih pandemi, kok bisa sih begini? Pencapaiannya kok bisa Iya, kayak pencapaiannya gitu. tuh kok. Jadi banding-bandingin diri. Iya, nah itu fear of missing out itu kita kayak takut dia udah berhasil, padahal dia umurnya sama nih kayak kita, tapi dia udah berhasil. Sedangkan kita di rumah masih nonton drakor, nonton anime Masih tiap hari. malas-malasan. Bener. Itu sih dampak positif dan negatifnya. Kalau menurut ya, dampak negatifnya yang paling mengena itu kita tuh gak dapat penghasilan, gak dapat Penghasilan ya. Iya, itu kan penghasilannya kita. Nah, benar. Satu itu pasti. Karena kita nggak keluar juga, jadi orang tua kita mungkin mikir ngapain dikasih uang saku. Iya. Jadi makannya juga udah di rumah. Iya, lagi makanan tinggal ngambil, tinggal nyomot ya kan. Nah, ngomongin
soal dampak nih. Kalian setuju nggak sama statement yang orang-orang di luar sana bilang, PJJ ini bikin kita anak-anak pelajar itu makin pasif. Kalian setuju nggak? Kalau menurutku sih ya, aku kayak kurang setuju karena tipe anak itu beda-beda. Ada yang emang dia mau offline atau online itu dia itu aktif gitu loh. Tapi ada anak yang waktu offline itu aktif, waktu online itu pasif. Kayak aku ini kalau aku ya tipe anaknya itu introvert. Kalau waktu di Zoom itu diem ya? Diem soalnya kayak takut buat ngomong. Tapi kalau waktu offline gini enak aja kalau ngomong face to face gitu loh daripada di Zoom kayaknya nggak abdul gitu loh. Benar. Kalau kamu gimana? Kalau aku netral sih. Netralnya gimana tuh? Tadi katanya Clement kan beda-beda ya tiap orang. Ada orang yang sebelum pandemi ya tetap belajar, tetap semangat, tetap ambis. Ada yang memang dia memang pasif aja dari dulu, dari awal. Jadi tidak menghalangi gitu orang kalau dari new normal itu jadi pasif gitu. Oke, kalau aku setuju sih sama statementnya Clement dan Rifka, karena tergantung anaknya, itu depends dari anak-anaknya. Emang ya kita nggak tahu sih anak itu introvert atau extrovert gara-gara pandemi atau gimana, kita nggak tahu, dan kita tidak bisa menyamaratakan pandemi nih semua siswa-siswi pasti pasif. Nah itu kita nggak bisa bilang yang kayak gitu. Oke, jadi emang ya tiap anak itu beda-beda kan ya, apalagi dipengaruhi juga sama lingkungannya mereka di rumah. Benar, lingkungan di rumah. Itu benar banget, lingkungan di rumah itu mempengaruhi banget kan lingkungan di rumah. Gitu. Mempengaruhi aktivitas dan juga mental kita gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dampak yang tadi yang sudah kita diskusikan bersama, harapan kalian nih apa sih buat kita nanti? Harapannya itu aku kepengen itu cepet-cepet offline. Benar, aku gak sabar benar. ketemu teman-teman, main bareng, istirahat bareng, ke kantin bareng. Apalagi yang suka nitip-nitip tuh ya. Nitip ini dong, nitip cireng dong, gini dong. Benar. Kamu gimana? Aku harapannya sama kayak tadi. Oh sama ya. Oke. Jadi pelajaran tatap muka langsung gitu. Kayak kan kita kan sudah vaksin semua ya. Jadi lebih aman aja gitu. Apalagi yang 50-50 yang hybrid. Nah, kalau kalian tahu PJJ ini bakal ada yang namanya hybrid learning. Jadi kita bakal 50% dari rumah, 50%-nya juga dari sekolah. Jadi sama-sama belajar, sama-sama kita bertumbuh bersama. Nah, jadi gimana nih guys? Kita udah ngomongnya panjang banget. Pasti sana sini. teman-teman juga mungkin ada yang bosen, tapi harapan kita pasti kalian gak bosen karena ini curahan hatinya kita. Oke, so buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk mengambil hikmahnya dari positifnya. Dan untuk yang negatif dibuang aja. Oke, dibuang dijadikan evaluasi. Benar. So, buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton podcast ini dan mendengarkan juga apa yang sudah kita diskusikan tadi. Terus dukung kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, see you on another podcast. Bye bye.